Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Juwanita. Diketahui saudara konflik sengketa tanah terjadi di antara Desa Bugalima dan Desa Ilepati, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Senin 21 Oktober 2024 lalu. Diketahui dua orang yang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan rumah warga terbakar akibat konflik tersebut. Untuk informasi lebih lengkap, sudah terhubung dengan jurnalis tribunflores.com, yakni Paul Kabelen. Halo rekan Paul. Halo, rekan Ya, Sandi. Ya, baik rekan Paul, terkait kejadian tersebut, ini saat ini situasi seperti apa dan bagaimana ini pengamanan dari pihak terkait juga? Silahkan laporannya. baik rekan, dapat saya laporkan bahwa sejak konflik berdarah antara warga Desa Bugalima dan Ilepati di Kecamatan Adonara Barat, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang berlangsung hari Senin subuh tanggal 21 Oktober 2024 dan sempat memanas hingga aksi saling bentrok menggunakan senjata tajam dan senjata api seperti senjata api rakitan dan juga senapan angin. Namun hingga hari ini, Selasa tanggal 22 Oktober 2024, situasi di lokasi sudah kondusif, yang mana di sana sudah ada penjagaan secara ketat oleh aparat Kepolisian Resor Flores Timur bersama TNI dari Kodim 1604 Flores Timur dan dibantu oleh Brimob dari Maumere. Dan terkait dengan konflik berdarah tersebut, tercatat dua korban jiwa dan 4 orang lainnya luka-luka. Selain korban luka dan korban jiwa, konflik berdarah yang dipicu sengketa tapal batas tanah antara Desa Bugalima dan Desa Ilepati ini juga mengakibatkan 51 unit rumah hangus terbakar. Rumah yang terbakar ini diduga dibakar oleh massa dari Desa Ilepati yang datang melakukan penyerangan pada hari Senin subuh tersebut. Uh, Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Putra Sandita menyebutkan korban luka itu akibat tertembak senapan angin. Sementara korban jiwa, satu korban jiwa berinisial SM berusia 70 tahun, warga Desa Bunga Lima itu tewas akibat terbakar api saat berada dalam rumahnya. Dia tak bisa menyelamatkan diri karena menderita stroke. Kemudian korban jiwa satunya lagi berinisial P, berusia 22 tahun, warga asal Ilepati yang diduga terkena senjata tajam jenis anak panah. Sementara 4 korban yang terluka akibat peluru senapan yang sudah dilarikan ke rumah sakit umum daerah Dr. Henrikus Fernandes Larantuka masing-masing adalah AF usia 56 tahun, AP usia 18 tahun, MS 37 tahun, dan DO 26 tahun. Dan aparat Polres Flores Timur bersama Kodim yang dibantu Batalion B Pelopor Maumere Satuan Brimob Polda NTT sebanyak 25 personel masih berjaga di lokasi kejadian guna mencegah bentrok susulan antara dua warga tersebut. Kendati demikian, warga Desa Ilepati dan Bunga Lima, informasi hingga saat ini masih berjaga-jaga di desanya masing-masing. Dan Kapolres Nyoman Sandita meminta warga Desa Ilepati dan Bunga Lima untuk menahan diri dan tak melakukan serangan susulan atas konflik batas tanah. Sebab kendati konflik itu belum terselesaikan, namun penyelesaian konflik seharusnya tak ada atau tanpa adanya kekerasan hingga mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, termasuk juga kerusakan rumah akibat dibakar. Sementara warga Desa Bunga Lima yang rumahnya hangus, sementara ini menetap di kebun, dan ada juga yang menginap sementara di rumah kerabatnya di Desa Wude yang lokasinya tak jauh dari Desa Bugalima. Kapolres Joman juga memastikan bahwa kedua belah pihak sudah bersepakat untuk menahan diri seusai dilakukan mediasi oleh sejumlah stakeholder seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga aparat keamanan setempat. Kepala Desa Bugalima, Yohanes Ricardus Pakatukan, saat dikonfirmasi hari Senin 21 Oktober kemarin, memastikan bahwa warganya yang
menempati 51 rumah yang sudah hangus terbakar itu, saat ini pihaknya sedang menyalurkan bantuan berupa beras yang adalah sisa-sisa dari beras bantuan PKH yang sudah didistribusikan sejak sore dan malam kemarin. Dan adapun kronologis yang boleh saya laporkan juga, rekan, pada hari Senin kemarin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masyarakat dari Desa Ilepati menuju ke Desa Bugalima langsung menyerang dan melakukan aksi anarkis. Dalam keadaan tersebut, masyarakat dari Desa Bugalima dan masyarakat dari Desa Bugalima melakukan perlawanan dengan menggunakan senjataan seperti parang, panah, tombak, dan senapan angin. Masyarakat Ilepati dan masyarakat Bugalima yang setelah terjadi konflik kemarin langsung didatangi oleh aparat keamanan setempat seperti Kapolsek Arunara Barat, Ibda Janwar Danarambi bersama Babin Kamtipmas dan Babinsa melakukan mediasi awal, meminta para pihak agar menahan diri sehingga tidak terjadi konflik yang lebih luas. Dan hingga saat ini konfirmasi terakhir yang diperoleh dari Kepolisian Resor Polres Timur melalui Kapolres AKBP Inyoman Putra Sandita, sebanyak 16 orang yang sudah diamankan di Polres Flores Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ke-16 warga ini diduga menjadi pelaku anarkis yang melakukan pengerusakan dan pembakaran rumah. Polisi juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti seperti 10 buah tombak, 3 buah parang, 13 buah busur panah, 4 buah bom pipa, dan serbuk bom pipa. Kemudian ada peluru senapan angin sebanyak 1 butir. Demikian rekan informasi sementara yang boleh saya laporkan dari Kabupaten Flores Timur, khususnya di Pulau Adunara yang sedang terjadi konflik sengketa tanah. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Paul, untuk yang terakhir, rekan Paul, terkait kebakaran yang terjadi, apakah sudah ada update terbaru terkait kebakaran? Apakah sudah padam atau sampai saat ini masih ada proses pemadaman dari pihak keamanan? Baik rekan, untuk rumah yang terbakar itu kemarin sekitar pukul 10 memang ada serpian-serpian bara api masih berserakan, dan juga ada kabel-kabel listrik yang ikut terbakar, namun apinya sudah berhasil dipadamkan kemarin sekitar pukul 12 siang. Dan hingga saat ini warga yang menempati rumah yang sebelumnya rumahnya sudah dibakar itu sudah tak bisa kembali tinggal di rumah mereka karena kerusakannya sudah sangat parah, bahkan ada yang hangus tanpa sisa. Baik, terima kasih rekan Paul, jurnalis tribunflores.com atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Baik, seperti diketahui saudara, 2 warga dilaporkan tewas akibat konflik sengketa tanah yang terjadi antara Desa Bugalima dan Desa Ilepati, Kecamatan Adunara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Senin 21 Oktober 2024 lalu. Insiden ini menyebabkan kerusakan secara signifikan termasuk terbakarnya 51 rumah. 2 korban meninggal dunia, masing-masing Simon Sangamado, 70 tahun dari Desa Bugalima yang tewas karena terbakar. Sementara itu, Petrus berusia 22 tahun dari Desa Ilepati diduga meninggal akibat terkena anak panah. Hal itu disampaikan oleh penjabat Bupati Flores Timur Sulastri H.I. Rashid. Laporan lebih lanjut mengungkapkan bahwa 4 orang lainnya mengalami luka-luka akibat tembakan senjata tajam jenis senapan angin. Mereka yang terluka telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Hendrikus Fernandes, Larantuka untuk perawatan medis. Aparat keamanan termasuk TNI dan Polri juga sebelumnya telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran dan mematikan kebakaran. Penjagaan ketat diharapkan dapat mencegah situasi semakin memburuk dan menjaga ketertiban di kawasan yang terlibat konflik. Konflik ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di daerah tersebut dan diharapkan ada upaya untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
Sebagai informasi saudara, sebanyak 25 personil Brimob Batalion B Pelopor Maumere, Satuan Brimob Polda NTT sebelumnya dikirim ke Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur NTT pada Senin lalu, di mana 25 personil yang dikirim ini dalam rangka pengamanan perang tanding antar dua desa, yakni Desa Bugalima dan Desa Ilepati di Kecamatan Adonara Barat tersebut. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari Ibda Melianus Ola dan tim PA Spasi Provos Batalion B Pelopor Maumere, Satuan Brimob Polda NTT mengatakan, sejumlah personel ini dikirim ke Adonara berdasarkan perintah untuk pengamanan situasi di Adonara pasca terjadi pembakaran rumah. Perintah lanjut dari Dansat Brimob, otomatis pasti dari Pak Kapolda berdasarkan laporan dari Kapolres Lutim mengenai perkembangan situasi yang terjadi di Adonara Barat. Dalam hal ini Pak Kapolres Lutim mungkin langsung meminta langsung kekuatan dari Pak Kapolda NTT dan Bapak Dansat Brimob. Kami dari Batalion B Pelopor Maumere digeser untuk backup ke sana. Kalau kronologi kejadian singkat, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 bertempat di Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat. Info terakhir yang kami dapatkan cuman telah terjadi pembakaran rumah, beberapa rumah yang terjadi di sana. Oleh karena itu mungkin karena eskalasi situasi yang meningkat, karena itu Bapak Kapolres Lutim meminta langsung lewat Bapak Kapolda NTT memerintahkan Dansat Brimob dan kami digeser untuk membackup kekuatan ke Polres Adonara Timur. Ada kekuatan yang kami geser satu satuan setingkat beton. Kami berjumlah 25 personil. Perintah lanjut. Demikian live viral news kali ini saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.